Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini saya mencermati dari berbagai macam kasus ya, berbagai macam kasus tentang pengalaman teman-teman ketika prospecting. Prospecting meminjamkan paket info saja kok sampai ditolak. Kemudian penawaran di Facebook secara online kok hanya menghasilkan orang nanya harga, setelah dikasih tahu harga minggat ya. Ini semuanya kembali ke personal branding ya. Lagi-lagi saya paling concern itu ke personal branding. Jadi begini teman-teman. Saya sangat keras ini. Silahkan Anda lihat sendiri profil Anda. Ya, sekali lagi Anda lihat foto profil Anda. Klik Facebook, kemudian klik foto profil Anda. Kan ada muncul foto profil, kemudian foto profil yang lain, yang kemarin-kemarin Anda upload. Apakah foto profil Anda dari yang sekarang dan yang lalu itu sudah profesional? Jika belum, tolong dihapus. Kenapa? Sama saja kalau Anda kepengen minum kopi, ya. Sama persis itu, seperti kalau Anda mau minum kopi. Kira-kira Anda mau nggak minum kopi, tapi dari gelas bekas? Atau Anda makan? Anda kepengen makan tongseng mungkin, atau makan kesukaan Anda, tapi piringnya ini kotor. Berisi bekas-bekas makanan yang mungkin sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau mungkin bahkan sudah 1 bulan yang lalu. Dan piring ini belum dicuci. Kira-kira Anda masih mau makan tidak? Tentu tidak. Sangat sepele ya. Sangat sepele. Coba sekarang cermati lagi. Klik akun Anda, akun Facebook Anda, kemudian Anda scroll. Itu muncul tulisan-tulisan Anda masa lalu. Itulah diri Anda yang dulu. Sebelum Anda masuk NASA kan gitu. Anda cari, sudahkah Anda memiliki postur seorang pebisnis? Kata-kata seorang pebisnis, atau masih seperti ABG yang galau, orang yang tidak bahagia? Atau seperti piring kotor ya, piring kotor yang belum dicuci berbulan-bulan ini. Kemudian Anda kepengen mengharapkan di piring tadi itu dikasih makanan kesukaan Anda. Yang jadi makanan tadi itu bergizi atau beracun? Saya yakin beracun. Ya. Maka kalau kita kepengen mengharapkan sesuatu yang berbeda, bersihin dulu dong. Rezeki online itu ada. Maka tolong lihat profil Anda sendiri, kemudian Anda scroll. Berapa kali Anda mengeluh, hapus. Berapa kali Anda galau, marah-marah, hapus. Karena itu penghambat rezeki yang akan masuk. Ya. Rezeki yang akan masuk itu terhambat di situ. Tidak, karena begini, tidak mungkin kita memakan sesuatu yang mana wadahnya ini kotor duluan. Harus dibersihkan dulu. Seperti kemarin katakan, saya kepengen merubah nasib, saya itu akikoh dulu. Saya bersihkan dulu, otak saya harus bersih, mata saya harus bersih. Akikoh pakai kambing karena kambing itu ada ginjalnya, ada darahnya, ada otaknya, ada macam-macamnya. Saya harus bersih dulu. Tidak mungkin saya bisa merubah nasib itu kalau saya masih pakai baju lama. Saya masih pakai kebiasaan lama. Atau kebiasaan lama itu masih ngedon di situ. Kira-kira Anda mau nggak sekarang ini? Anda saya kasih jas, tapi baju Anda masih ada. Anda saya kasih setelan jas, setelan bisnis. Ya. Kemudian Anda baju lama itu Anda rangkepi dengan pakaian yang dari saya. Kira-kira masuk enggak? Enggak masuk. Enggak masuk.
Kenapa kita harus membaca buku? Itu supaya apa yang keluar dari mulut kita ini bersumber dari apa yang kita baca. Ya. Saya baca banyak sekali baca buku. Supaya kata-kata yang keluar saya ini mirip dengan buku. Bukan saya yang dulu pedagang burung, bukan. Supaya saya tidak menjadi bahasa pengamen saya keluar, bukan. Karena kalau saya pakai bahasa pengamen, saya memberi motivasi ke orang itu nggak bisa. Rezeki saya ya hanya rezeki pengamen yang di bisnis NASA. Bisa enggak sekarang ini Anda sholat tanpa wudhu coba? Masih ada hadas besar, hadas kecil. Kira-kira sholat Anda sah enggak? Tidak. Kemudian Anda habis bergaul sama suami atau istri tanpa keramas, kemudian Anda sholat, kira-kira sah tidak? Tidak. Anda harus bersih-bersih dulu. Maka jangan harap Anda mendapatkan rezeki yang besar kalau racun-racun itu masih ada. Ini masalah sepele ya. Ini masalah sepele. Maka kenapa kok rezeki yang mau masuk aja? Wong kita itu nawari bisnis. Nah saya kan bisnis yang enak ya. Satu enak, produknya bagus, laba ecerannya keren, dapat royalti lagi. Lah kok sampai orangnya nggak mau coba? Yang salah siapa? Yaitu wadah Anda sendiri. Anda tidak layak dikasih rezeki yang gede. Anda tidak layak diikuti orang. Kenapa? Karena figur Anda masih belepotan kan gitu. Tadi saya lihat, maaf ya, saya untuk hal ini saya keras sekali. Karena saya tidak mau Anda itu kepengen mengharapkan sesuatu, tetapi sesuatu itu enggak jadi Anda terima gara-gara ada faktor X yang menghambat. Ya. Saya Pak Munir ya sama Pak Heru Pardono almarhum itu. Ya. Itu kami melakukan riyadoh ya, karena supaya rezeki yang masuk ini benar-benar rezeki yang berkah, yang halal, yang lancar, yang besar. Seperti tempo hari saya katakan, kenapa kok saya sial terus kan gitu kan? Padahal saya ini kurang apa kan? Saya punya saudara 3 saja sakit semua, berat semua. Sakitnya itu berurutan ini. Bukan bareng tapi berurutan. Ini dulu kemudian baru ini meninggalnya juga berurutan. Kenapa saya lahir kecil aja ibu meninggal duluan kemudian baru bapak, meninggalnya pun tidak secara mengenaskan, yaitu karena sakit duluan kan gitu. Dan kemudian saya melakukan riyadoh. Itu supaya apa? Supaya sesuatu hal yang seharusnya menjadi hak saya itu betul-betul lancar menjadi hak saya. Jangan sampai terhambat oleh dosa, jangan sampai terhambat oleh sesuatu yang menghambat rezeki itu. Tadi saya lihat yang sering mengeluh ya. Mengeluh misalkan, saya berproses Pak, saya begini. Begitu saya lihat itu mengerikan sekali. Foto profil Anda mengerikan sekali. Kaosan gitu ya. Kemudian kelihatan kayak preman. Begitu saya buka lagi, loh kok kayak gini. Jadi kayak apalah. Saya saja lihat foto profil Anda takut sekali. Kemudian ini Mbak Sri Wahyuni ini punya kebiasaan buruk sekali, yaitu tidak bersyukur. Punya donen 1 nggak disyukuri. Bilangnya apa tadi? Hanya, meskipun, walaupun. Padahal itu berbentuk orang. Nah, 1 orang saja Anda nggak bersyukur. Gimana tidak tersinggungnya orang tadi? Misalkan orang itu ada di forum ini ya. Kemudian Anda mengatakan, maaf Pak, saya tetap harus melatih meskipun yang hanya baru 1. Ingat loh, yang Anda katakan baru 1 itu berbentuk manusia loh. Kenapa Anda tidak bersyukur? Masih untung ada orang yang mau meskipun Anda masih belepotan kan gitu. Masih untung ada orang yang join kepada Anda. Kalau Anda syukuri, itu akan jadi diamond Anda. Tapi kalau Anda lecehkan dengan mengatakan hanya, walaupun, meskipun, ya akhirnya dia nanti rontok. Paham maksud saya ya? Tolong deh sekarang cek. Klik akun Anda, kemudian Anda scroll. Tulisan Anda itu bagus atau jelek semua itu.
Saya rasa jelek semua. Sehingga postingan Anda nggak menarik. Kalaupun menarik itu jumlah hal yang menarik dengan hal yang tidak menarik itu lebih banyak kan mana? Lebih banyak tidak menariknya. Makanya apapun yang Anda presentasikan, apapun yang Anda penawaran Anda itu menjadi nggak menarik. Kenapa saya berupaya keras sekali untuk berubah ya? Karena tidak mungkin saya mendapatkan ilmu diamond hanya dengan mengosongkan gelas, nggak mungkin. Kalau perlu saya menampung ilmunya Pak Ardi itu pakai sumur bor gitu. Yang lebarnya mungkin 2 meter, kedalamannya mungkin 100 meter baru muat gitu. Untuk ilmunya Pak Ali mungkin saya harus bangun waduk gitu. Karena kalau gelas nggak cukup. Ya. Terus menampung rezeki yang gede, yang besar, yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Saya aja pakai Riyadhah. Saya melakukan tidak hanya sekedar kewajiban. Saya tambahkan bonus yaitu sunnah kan gitu. Itu supaya saya pantas. Jangan sampai kita kepengen dihargai tinggi sekali, tetapi kita memposisikan wadah kita ini pun terlalu kecil. Anda kepengen mendapatkan sup yang sangat enak sekali dari wadah yang besar sekali, tapi daya tampung kita hanya cawan atau piring kecil, itu pun bekas makanan 3 bulan yang lalu. Otomatis makanan itu akan pindah ke piring lain. Seharusnya masuk ke piring Anda. Gara-gara piring Anda itu nggak siap, akhirnya pindah. Paham ya? Jadi yang sering membuat berkomentar dan aktif itu saya tuh senang sekali. Yang tidak senang apa? Kebiasaan Anda masih terbawa-bawa. Postur Anda di Facebook itu masih acak-adut, belum tertata, belum layak sebagaimana seorang pebisnis. Foto profil yang benar gimana? Sendiri, jangan rombongan. Seperti foto profilnya itu kan ada yang 2 orang, 3 orang gitu ya. Itu kalau dilihat ngapain itu? Itu bukan pebisnis, itu keroyokan. Itu foto profil sendiri. Kelihatan kalau Anda sebagai seorang pemateri, Anda seorang pembicara, Anda seorang leader. Bukan rombongan, bukan banyak sekali, apalagi gradasi. Anda foto dengan upline Anda pakai jas, Anda kaosan coba. Mau postingan Anda kayak apapun, orang menangkapnya apa? Anda donten loh, bukan upline, belum pengalaman menghandle pertanyaan, belum terlihat berpengalaman. Paham ya? Apalagi tadi ada yang komentarnya aneh sekali, pakai air mata netes itu. Status saya aja lucu kok malah netes kan. Status saya aja positif kok malah netes air matanya. Begitu saya cek, ternyata foto anak kecil. Begitu saya lihat lagi yang lain, ternyata fotonya seperti remaja yang galau, yang sedang ditinggal kekasihnya. Nah, kira-kira bisa jadi diamond enggak? Tidak. Memang betul semua orang itu bisa jadi diamond, semua orang bisa. Tapi kebanyakan diamondnya terhambat gara-gara egonya. Menuntut orang lain rezeki itu memakluminya kan gitu. Ya, ini Mbak Sri Wahyuni, tolong setiap kata-kata Anda itu dipertanggungjawabkan. Ya, setiap kata-kata Anda itu dipertanggungjawabkan. Mulai sekarang dirubah. Syukur. Alhamdulillah Pak, ada yang berangkat. Alhamdulillah Pak, saya bisa menyelenggarakan home sharing sendiri. Saya sudah berani. Karena yang penting itu bukan kakinya, yang penting itu kepalanya dulu kan. Seperti audio yang kemarin saya upload. Yang penting apa? Orang itu yang penting itu apa? Kepalanya dulu. Kalau kepalanya waras, bisa menggerakkan tangan dan kaki kan gitu. Tapi kaki tidak akan bergerak kalau tanpa kepala. Mau coba kan? Yang penting kepalanya dulu. Maka di network marketing itu kan bulat dulu. Itu kan artinya apa simbolnya Pak? Kepala. Kepala dulu baru kemudian kaki kan.
Nah, Mbak Sri penuh kesyukuran, ya, penuh kesyukuran. Nah, kalau es itu kan, es online kan aneh, Mas Elias Fikal. Anda jualan es, saya pesan ke Anda, bisa nggak dikirim? Es itu offline aja, ngapain di online kan? Ya, untuk bisnis yang tidak bisa di online ya jangan online. Saya juga geli. Kelihatan sih, orang malah lihatnya Anda itu malah menggelikan. Melikannya di mana? Loh, es kok di online kan? Saya pesen bingung, ya kan? Yang offline ya biar offline. Ini online ya harus online kan gitu. Ya. Jadi aneh sekali. Harus dibedakan. Terus saya sendiri, ya saya sendiri itu begitu saya mengamati statusnya teman-teman yang mulai berubah, ya, yang dulunya kayak apa kemudian dirombak, terutama teman-teman yang ikut grup WA saya dulu, ya, dulu saya punya grup WA itu begitu dibenahi, begitu diganti foto profilnya itu mendadak laris, mendadak yang join banyak, mendadak yang join banyak. Anda sholat malam 12 rakaat tambah 3 witir, besok paginya hajar lagi dengan 12 rakaat. Anda baru berangkat, itu belum sampai masjid, yang inbox Anda banyak kok. 12 rakaat sholat duha itu kalau Anda lakukan, Anda baru berangkat saja, Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun sholat duha 12 rakaat di musola. Anda baru mau berangkat, yang inbox banyak kok. Jadi karena begitu kita mau berangkat, mau membersihkan diri kita, kita itu sudah mendadak pantas. Pantas dikasih yang besar, dikasih yang bermanfaat, dikasih yang spektakuler. Apalagi kalau sudah sholat duha, begitu pulang, uploadan yang kemarin dilecehkan orang itu mendadak menarik. Karena itu janji Allah sendiri kan. Nah, kita itu memprospek kun fayakunnya. Bukan semoga lagi, bukan insya Allah lagi, tapi kun fayakunnya. Maka aneh, sudah ikut kelas saya selama 1 bulan kok Anda tidak bisa merekrut 10 orang, ini aneh. Aneh sekali. Sudah ikut kelas ini selama 1 bulan, kok Anda tidak 10.000 poin, ini aneh. Kecuali Anda hanya hobi nge-like, hobi komentar, tapi tidak melakukan apa-apa. Betul kan? Saya ngomongkan, benahi akun Anda ya nanti. Ya. Jadi akun Anda adalah sumber rezeki Anda, itu adalah Anda menebar jaring. Tapi jaring Anda jangan sampai jebol, kan gitu. Jangan sampai jebol sehingga ketika Anda menebar itu betul-betul bisa mendapatkan ikan yang banyak. Tapi ini wadahnya dulu. Wadahnya itu disiapkan dulu. Sudahkah kita mensyukuri downline? Sudahkah kita mensyukuri orang yang menolak kita? Kalau kita ditolak orang saja, kita masih menggembor-gemborkan, kita masih mempublikasikan di depan umum, artinya Anda tidak layak jadi upline. Tuh bener kan? Kalau aku nggak join, diomongkan di grupnya Pak Sindu kan? Dilihat 400 orang kan? Katanya berpikir positif, kan gitu. Kenapa downline loyo Anda gembor-gemborkan tuh? Padahal senyata-nyatanya di bisnis ini kita nyeleksi orang. Saya kepengen jadi diamond, syaratnya apa? Saya punya 5 gold manager kan gitu. Saya punya stok berapa? Di Facebook 5.000 orang, di pertemanan saya ada 200 teman. Bahkan dulu ketika saya mempraktekkan itu, saya tidak hanya menunjukkan 200-300 teman, tapi saya menunjukkan 2.000 teman.
2.000 teman saya hanya butuh 5 kok. Berarti kan saya harus menyeleksi itu. Di antara 2.000 teman ini, mana yang mau jadi gold manager sama saya. Begitu orangnya, ini kan MLM, ini kalau ini jadi donenku pasti ngerusak acara. Berarti dia saya tolak. Ngapain saya teriak-teriak? Saya beritahukan orang, kalau saya tadi dinasihati. Wong yang nolak itu saya kok, bukan dia kok. Saya pinjamkan paket info kok nggak dibaca. Berarti dia saya tolak. Suruh baca aja nggak dibaca, berarti kalau jadi donen saya yang ngerepoti. Betul nggak? Saya pinjami paket info malah dirobek-robek anaknya. Berarti kalau saya kasih peluang usaha, dia pun juga tidak akan mengerjakan. Mau sampai diacak-acak anaknya. Tapi kalau kita baru ditolak sekali, kemudian kita gembar-gembor, artinya apa? Memang nggak layak tuh. Cerewet kan? Tuh bawel kan? Orang yang menolak Anda nanti akan memberitahu yang lain. Jangan join, kok tawari dia. Mau bawel. Betul apa betul? Apakah saya pernah ngerasani orang yang menolak saya? Enggak. Saya sampai sekarang berteman kok. Apakah dengan donen saya yang kemudian rontok, apakah saya bermusuhan? Tidak. Saya tetap berteman. Buktinya kalau anaknya ulang tahun saya masih ke sana. Dia nyunatkan anaknya, saya pun datang. Jangan sampai bisnis NASA merenggangkan pertemanan saya dengan mereka. Bisnis ini harus indah kan gitu. Saya tidak ditolak orang, saya nyeleksi mereka. Karena saya hanya butuh 5 orang. Nah ternyata dari sekian banyak daftar nama saya itu ketika saya pinjami paket info, itu ada 75 orang yang join. Nah 75 orang kan harus saya seleksi kan. Harus saya seleksi. Untuk saya apa? Undang kayak home sharing. Sekarang kalau di home sharing aja dia nggak datang. Kira-kira orangnya layak nggak jadi manajer? Nggak layak, wong pemalas. Apapun alasannya, selama saya seleksi dari 75 orang ini datang ke home sharing, kok tidak datang, harus saya coret. Saya yang nolak dia, saya yang mencoret dia, bukan dia yang tidak semangat, bukan. Karena kalau dia nanti join juga repot. Apa-apa nggak jadi. Suruh MC nggak berani, suruh buat impan ya nggak berani. Wong datang ke home sharing aja nggak berani. Dan begitu, dan anehnya adalah ketika mereka tidak mau berangkat itu saya malah bersyukur. Seperti tempo hari istri saya mengatakan, untung ya Allah, untung alhamdulillah mereka menolak gitu loh. Sehingga tidak perlu ngerayu-ngerayu, tidak perlu follow up lagi. Tidak perlu menjelaskan lagi, tidak perlu melatih lagi. Tapi berteman tetap jalan terus. Nah, dari satu orang yang tidak jalan atau satu orang yang menolak ya. Tapi karena baik, itu muncul daftar nama baru. Buktinya apa? Mas Abror itu kedalaman saya ke-12. Mas Abror itu kaki saya di kedalaman ke-12. Ini rontok. Ya saya nggak apa-apa. Wong ini bisnismu nyatanya kamu nggak lolos jadi manajer saya kok kan gitu. Saya gali dalamnya. Akhirnya nemu Mas Abror. Dari Mas Abror ke Mas Anang itu selangnya banyak sekali. Gali lagi kedalamannya, ketemu mutiara di kedalamannya. Kedalaman ke-8 atau berapa itu muncul Pak Anang. Nah, dari Pak Anang lah orang yang tepat kan gitu. Tapi coba kalau seandainya saya dengan upline-upline-nya Mas Anang itu nggak bagus, tidak harmonis, tidak friend sama saya, ya nggak mungkin dia memberikan daftar namanya kan gitu. Kalau upline-upline-nya Mas Abror itu tidak bagus dengan saya, nggak mungkin daftar namanya diserahkan ke saya, tidak mungkin. Dan untuk perubahan fisik ini teman-teman selalu mengatakan proses. Proses itu ada 2. Revolusi. Ya, revolusi sama
Yang pertama itu revolusi. Revolusi itu cepat sekali. Yang kedua evolusi. Nah, dari proses dua ini teman-teman mau yang mana? Kalau revolusi itu cepat sekali. Hitungannya hanya hari, minggu, atau bulan. Tapi kalau evolusi, ini berabad-abad. Kira-kira teman-teman kepingin proses yang mana? Karena dua-duanya proses. Kalau Anda ngomongkan proses tapi Anda sendiri nggak pernah berubah, akun Anda tetap seperti itu, nggak pernah diganti, postingan lama tetap saja di situ, berarti Anda maunya apa? Evolusi. Evolusi itu seperti apa? Ya dari monyet ke bentuk manusia. Dari teori Darwin kan, dari monyet kemudian berubah menjadi bentuk manusia. Butuh berapa abad itu. Tapi kalau mau revolusi cepat sekali. Telur mentah, masukkan ke air, rebus. 30 menit dipecah sudah menjadi telur rebus. Itu revolusi. Beras, masukkan air, tambahkan air, didihkan. 30 menit jadi nasi. Itu namanya revolusi. Tapi kalau mau evolusi, silahkan beras itu Anda biarkan sampai membusuk. Loh. Lama sekali. Ya, saya yakin teman-teman semuanya paham. Dan mulai besok saya sudah tidak mau lagi dengar kata-kata walaupun, meskipun itu saya tidak suka. Karena itu Anda tidak mensyukuri. Dan orang yang tidak bisa bersyukur, rezekinya tidak akan ditambah, tapi sialnya saja ditambah. Oke? Terima kasih atas waktunya. Dan kita joget lagi. Semangat pagi.